tampan Jeffrey Nicole lagi dan lagi harus berurusan dengan polisi. Namun kali ini urusan Jeffrey dengan polisi bukan terkait kasus narkoba yang pernah menjeratnya selama 7 bulan di jeruji besi, melainkan Jeffrey diperiksa polisi terkait dugaan kasus pengeroyokan dan penganiayaan di sebuah kafe mewah yang berada di Jakarta Selatan. Untuk hari ini ya JN ya tadi diminta keterangan sebagai saksi atas kasus yang dilaporkan pengeroyokan dan penganiayaan. Kejadiannya salah satu resto di Senopati, Polres Jakarta Selatan. Jagat sosial media tiba-tiba dibuat geger dengan konten Jordi Onsu yang memamerkan momen dirinya hafal ayat-ayat suci Al-Quran, terutama surah Al-Asr. Adik dari Ruben Onsu itu bahkan tak hanya hafal surat Al-Asr. Dirinya juga paham arti dari Alhamdulillah, Allahu Akbar, hingga Insya Allah. Wal asri innal insana lafi khusri innal ladzina amanu wa aminus solihati wa tawassaw. Alhamdulillah. Artinya itu segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Insya Allah itu kan atas izin Allah. Melihat konten tersebut, para barisan netizen sejagat maya auto beramai-ramai berspekulasi dengan dugaannya masing-masing. Ada yang curiga bahwa Jordi sudah mualaf, dan ada pula yang menganggap Jordi hanya sekedar bertoleransi agama. Lantas, benarkah Jordi Onsu sudah resmi masuk agama Islam? Ada mengira lu mualaf. Jangan tanya gue lah, tanya orangnya dong. Kenapa mereka mengira gitu? Ya mungkin karena lu sering mengucapkan kata-kata spontan yang berhubungan dengan Islam. Iya, namanya orang nonton pasti timbul banyak spekulasi, banyak perkiraan. Aldi Taher Galager nampaknya sedang berbahagia karena baru saja merayakan ulang tahun yang ke-41 tahun, sekaligus merayakan anniversary pernikahannya yang keempat bersama sang istri tercinta Salsabila. Tak ada perayaan spesial apapun di hari ulang tahunnya. Namun artis dengan julukan Chris Martinnya Indonesia tersebut nampaknya sudah sangat bersyukur dengan kehadiran anak bungsunya Sheikha Zalina Brina Taher sebagai kado terindahnya di tahun ini. Lantas, adakah harapan yang ingin dicapai Aldi di umurnya yang sudah kepala 4 ini? Ya, alhamdulillah diberi kesehatan, alhamdulillah istri sehat, anak sehat, orang tua sehat, keluarga sehat, dan insya Allah dilancarkan semuanya. Syukur sih Mbak ya, kalau nanya pencapaian apa gimana-gimana, ya lebih mensyukuri semuanya, alhamdulillah. Setelah survive melawan penyakit penyempitan pembuluh darah di otaknya, kini kondisi Sony Septian semakin membaik. Ya, Sony saat ini sudah mulai kembali bangkit dengan syuting sebagai bintang tamu di layar kaca, meskipun harus rutin minum obat sebanyak 25 butir. Hari ini aku tadi syuting, Sony ikut karena mau langsung ke dokter. Hari ini mau check up. Kondisinya udah jauh lebih membaik. Insya Allah nanti mulai November kita ada tawaran perdana salah satu acara fashion show. Itu nanti kita berdua di sana. Semangat Sony untuk kembali bangkit juga tak luput dari peran sang istri tercinta Fairuz Arafik yang selalu setia menemani Sony kemanapun termasuk fisioterapi. Bahkan tak hanya menemani, Fairuz juga bertukar peran menjadi sosok ayah istri dan seorang ibu di saat Sony sedang terbaring lemah. Iya, Masya Allah banget. Walaupun dia lagi pergi kerja, misalnya aku lagi di rumah aja pun, obat-obatan juga udah disiapin sama dia dari pagi sampai malam, vitaminnya juga udah. Jusnya juga udah dipantau, jus yang harus diminum apa aja gitu. Hidup Irish Bella sedang bergelimang harta, bergelimang cinta, dan bergelimang rasa bahagia. Usai disunting pengusaha kaya raya Haldi Sabri. Lihat saja wajah Irish Bella sekarang. Tawanya lebar, kedua matanya berbinar.
Kontras sekali dengan wajah penuh tekanan dan kesedihan saat Iris Bella menjalani kehidupan rumah tangga dengan Amar Zoni. Ibel juga terlihat begitu ngeblend dengan keluarga besar suaminya, termasuk dengan anak-anak Haldi Sabri. Anak-anak Ibel juga semakin dekat dengan ayah sambungnya. Berbeda 180 derajat dengan kehidupan Amar Zoni sekarang yang sedang berjuang menjalani hukuman penjara. Amar terpuruk jatuh, teman-teman menjauh, penghasilan pun runtuh. Maklum saja, sumber penghasilan Amar sudah kering. Sementara Amar butuh biaya untuk hidup. Sampai-sampai Amar dikabarkan menjual akun Instagramnya untuk biaya hidup. Akun medsos Amar disebut-sebut laku miliaran rupiah. Lakunya itu memang nggak sefantastis yang diberitakan. Jadi kalau nggak salah angkanya itu di bawah 1 lah, jauh di bawah 1. Jadi sebenarnya bukan dijual, tapi mendapatkan penawaran dengan harga yang fantastis. Ada sebuah media yang menawarkan kerjasama di mana mereka tertarik dengan followernya Amar, sehingga itu bisa menjadi power untuk mendistribusikan sebuah informasi yang mereka anggap itu adalah sebuah aset. Sudah bangkrut ke Amar sampai harus menjual akun medsosnya. Yang jelas Amar sudah berbulan-bulan tanpa penghasilan. Lama-lama tabungan pun pasti akan terkuras habis untuk biaya hidup dan juga menghidupi anak-anaknya. Ya nggak munafik lah, semua manusia itu butuh makan, butuh hidup, dan semua kehidupan itu butuh biaya. Jadi ini adalah sebagai sebuah langkah cerdas Amar yang supaya tidak menyusahkan orang-orang sekitarnya. Narkoba sudah merenggut semua harta yang dipunyai Amar. Harta paling berharga berupa keluarga pun sudah lepas dari genggaman Amar. Amar pasti menahan rindu untuk bertemu anak-anaknya. Namun Amar ternyata menolak menjenguk anak-anaknya di penjara. Amar sepertinya tak ingin anak-anaknya tahu kalau ayahnya jadi seorang narapidana. Amar sendiri yang melarang, Amar nggak mau anak-anaknya datang ke penjara gitu. Ya mungkin dia ngerasa kurang bagus aja ya buat anak-anaknya. Karena gimana pun dia juga nggak pengen anak-anaknya lihat dia di dalam lapas itu aja. Apa yang dialami Amar Zoni untung saja tak dialami oleh penyanyi Zulkifli. Meski sama-sama di penjara karena kasus narkoba. Zul bahkan divonis berat 18 tahun penjara dan sudah menjalani hukuman sejak tahun 2019. Bedanya dengan Amar Zoni, meski Zul dihukum berat, namun Zul tidak kehilangan istri dan anak-anaknya. Istri Zul setia menanti suaminya kembali ke rumah. Meski ia harus banting tulang sendiri menghidupi keempat anaknya dengan bekerja sebagai penata rias. Makeup pengantin, terus makeup reguler kayak wisuda, foto keluarga atau foto kantor gitu kayak gitu. Ya kalau buat menghidupi anak-anak nggak ada tata lelah Mbak, karena kan udah tanggung jawab ya. Paling ya capek-capek ya dirasain sendiri aja gitu. Retno sama sekali tak terpikir untuk meninggalkan suaminya. Retno bahkan tak pernah menjauhkan Zul dengan anak-anaknya. Anak-anak pun sering diajak ke penjara untuk menjenguk ayahnya. Sungguh Zul pria yang sangat beruntung. Ya paling pas lagi besuk aja komunikasinya. Iya, itu harus sering diajak. Pepatah bijak, roda kehidupan itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Kini dirasakan pesulap Pak Tarno. Ya, master sulap yang dikenal dengan jargon simsalabim jadi apa prok itu, kini sedang berada di bawah. Dulu Pak Tarno dikenal luas dan laris manis tampil di layar televisi dan off-air. Kini Pak Tarno jatuh miskin, sakit stroke, dan harus berjualan mainan anak-anak di depan sekolah dasar di Jakarta sambil pakai kursi roda. Tim Obsesi pun berkesempatan merekam aktivitas Pak Tarno saat berbelanja mainan anak-anak di Pasar Asmk, Jakarta. Ditemani istri tercinta Dewi dan asistennya Slamet, Pak Tarno yang duduk di kursi roda menyusuri jalanan Pasar Asmk berburu mainan anak-anak yang akan dijualnya kembali.
Toko pertama yang ditujunya adalah toko mainan yang menjual aneka jenis gantungan kunci. Mana Mbak? Gantungan kuncinya Mbak? Ini modalnya berapa? Ini enggak yang hurufnya ABC. Halo pemirsa, hari ini saya dengan Mas Tatano belanja untuk hari Kamis berjualan di sekolah SD lagi. Iya, ini ada gantungan labu ini ya. Iya, ini Mang Master. Ini modalnya 4.500, jualnya jualan selain itu lagi nyari apa lagi nih? Mungkin mobil-mobilan Tamiya atau juga karakter kayak model Superman atau Hulk atau apa gitu. Selesai belanja di toko gantungan kunci, Pak Tarno bersama istri dan asistennya lanjut hunting ke toko mainan yang lain. Lanjut dulu. Rp11.000, tayo. Mau, tayo. Gak usah lah ya. Nah itu aja. Yaudah Mbak, ayo cepat Pak. Nah, terus. Akhirnya Pak Tarno selesai juga belanja mainan anak-anak yang akan dijualnya lagi di depan SD. Pak Tarno menghabiskan uang Rp500.000 sampai Rp1 juta buat belanja barang dagangannya tersebut. Apa aja nih Pak? Nih ada gantungan kunci. Ada juga mainan-mainan tentara nih. Kalau lagi sepi job, kadang-kadang kan sampai sebulan, sampai 2 minggu nggak ada job. Jadi dia cari kekosongannya itu dengan berjualan. Iya, jauh sebelum dikenal sebagai pesulap, Pak Tarno memang sejak dulu sudah senang berjualan mainan. Kini ketika kondisi ekonomi sulit, sedang sakit dan sepi job, Pak Tarno pun berjualan mainan lagi. Dari zaman baru keluar dari The Master, dari nolnya, belum punya rumah, belum punya mobil, sampai sekarang ini saya menemani Pak Tarno dari stroke kedua dan ketiga ini. Perjuangan dia memang luar biasa ya, dia orangnya nggak betah menganggur. Walaupun dia dalam keadaan sakit, tetap dia pengennya mencari uang gitu. Memang dari dulunya dia sebelum sakit pun sudah berjualan, sudah terbiasa dia. Saya menemani dia semenjak dia sakit aja. Menemani dia ikut jualan sambil menjagain dia gitu, karena dia kan maunya di luar ngeliat orang banyak. Missing you so much sayang. Al-Fatihah untuk kamu. Aku selalu mendoakanmu. Setiap malam, setiap sholatku, aku sayang kamu. Terima kasih sudah berkunjung ke mimpiku. Jangan khawatir soal aku dan anak kita ya. Kita baik-baik saja. Jaga kita dari surganya Allah ya sayang. Itulah untayan doa dan pengharapan yang dipanjatkan Jennifer Koppen di momen peringatan 100 hari wafatnya sang suami Dali Wasing alias Papa Dali. Jennifer Koppen pun tak kuasa menahan tangisnya saat membuka kembali rekaman video almarhum Papa Dali saat bikin mashed potato buat baby Kamari yang pernah direkam pada 15 Juli 2024. Usai melihat rekaman video tersebut, Jennifer Koppen pun tak kuasa menahan air mata sedihnya. Aku akhirnya udah dapetin janji aku. Janji Dali untuk post videonya dan rasanya buat ngebuka HP Papa Dali sakit banget. Ya, Jennifer Koppen memang sedang berusaha menata hati untuk melanjutkan hidup, merawat, dan membesarkan baby Kamari tanpa suami. Perjalanan religi umroh ke Tanah Suci jadi salah satu obat hati. Bahkan kabarnya ketika di Tanah Suci, Jennifer Koppen dan baby Kamari bertemu dengan sosok mendiang Papa Dali.
Sempat lihat di videonya waktu itu kan sempat lihat Katanya, iya kemarin sempat ngomong papa-papa mulu sama di sana, tapi ya aku nggak tahu dia bisa ngelihat, ya Pak, mungkin dia bisa lihat papahnya, tapi dia jarang ngomong papa sih selama di Bali atau apa gitu, cuma waktu umroh itu dia terus ngomong papa-papa. Aku ngerasa selama umroh itu aku ngerasa Papa Dali ada di dekat kita, spiritual awakening kayak bikin aku lebih pengen merasa lebih dekat aja sama Allah, mengingatkan aku kalau kematian itu nggak ada yang tahu dan bisa terjadi kapan aja, jadi kita harus banyak-banyak berbuat baik dan banyak-banyak berdoa. Jadi selama aku umroh itu aku nggak ngerasa kayak aku lagi gendong anak, benar-benar enteng banget, nggak panas, berasanya kayak lagi pakai AC di sana, pokoknya indah banget. Meski harus jadi single parent karena ditinggal meninggal dunia suaminya, Jennifer Koppen merasakan hidup tetaplah indah. Apalagi ia dikaruniai baby Kamari yang super duper ngegemesin dan banyak dicintai Om Onti online sejagat maya. Bahkan belum lama ini, Jennifer mengajak Kamari datang ke acara fashion show di Jakarta. Sebenarnya aku masih belum terlalu menerima terlalu banyak karena aku masih mau menikmati, aku juga masih grieving dan aku masih nggak mau terlalu overwhelming diri aku sendiri dan bikin aku capek. Jadi aku benar-benar milih banget. Udah banyak tawarannya, sebenarnya udah banyak banget juga untuk film yang nawarin, cuman memang dari akunya belum siap. Tapi doain semoga soon aku bisa siap untuk kembali ke dunia perfilman lagi.